Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah rahmatnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula The Sun Hotel Dalam Hidang Panyabungan dalam acara rapat koordinasi dalam rangka pencalonan DPRD Kabupaten Mandailing Natal bersama instansi terkait dan partai politik tingkat Kabupaten Mandailing Natal. Yang terhormat Bapak Bupati Mandailing Natal atau yang mewakili Ketua beserta anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Kapolres Mandailing Natal atau yang mewakili Bapak Dandim 0212 TS atau yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal atau yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal atau yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Mandailing Natal atau yang mewakili Kepala Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan atau yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal atau yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Mandailing Natal atau yang mewakili KUPT Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili Kepala BNN Mandailing Natal atau yang mewakili Sekretaris beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Mandailing Natal, pimpinan partai politik, serta hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat-Mu kami mengadakan rapat koordinasi dalam rangka pencalonan anggota. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, alladzi la ilaha illallah. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena sampai hari ini di bulan ini suasana Idul Fitri kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa bertatap muka, berjalan tangan, saling memohon maaf untuk segala kesalahan, dan semoga kita masih bertemu dengan
Idul Fitri tahun depan. Seterusnya, salawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan ajaran Islam sehingga dapat merayakan hari kemenangan. Yang kami hormati rekan-rekan anggota KPU Mandailing Natal, sini ada Pak Ihsan Matombang selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Seterusnya yang kami hormati rekan sama penyelenggara pemilu, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, hadir Bang Makhluk Pelawi dan Bang Iswari Batubara. Yang terhormat Bapak yang mewakili dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini mungkin dari Dinas Kesehatan. Seterusnya hormat kami juga kepada Bapak dari unsur TNI dan Polri yang sudah hadir di sini, adalah Kasat Polres Mandailing Natal. Kemudian dari BNN, kemudian dari Lapas Panjabungan. Seterusnya hormat kami kepada para peserta pemilu, partai politik, peserta pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Mandailing Natal yang baru saja hadir Bang Nasiwan dari Partai Keadilan Sejahtera. Selamat datang. Umumnya yang kami hormati dan kami muliakan, kita semua yang hadir di sini yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang kami hormati, di suasana Idul Fitri ini izinkan kami untuk dan atas nama KPU Mandailing Natal di suasana Idul Fitri ini mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri kepada kita semua yang merayakannya, dan kepada kita semua yang merayakan ataupun tidak merayakan, permohonan maaf dari kami. Mohon maaf lahir dan batin, mana tahu ada dalam pelayanan kami kesalahan, kesilapan yang disengaja maupun tidak disengaja secara instansi maupun pribadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita masih dipertemukan kembali di Idul Fitri tahun 1445. Amin. Seterusnya secara khusus permohonan maaf juga sekaligus salam dari Pak Hadi Nasarif, Ketua KPU Mandailing Natal. Beliau tidak bisa hadir bersama kita di sini karena ada acara atau agenda keluarga yang sudah memang direncanakan, tidak bisa ditinggalkan. Beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ketidakhadiran beliau tidak mengurangi penghormatan kami kepada Bapak Ibu sekalian, juga tidak mengurangi dari substansi diselenggarakannya acara ini. Kemudian permohonan maaf juga ini dari Bang Husin, Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Muhammad Husin Lubis. Beliau tidak bisa hadir karena sakit, Pak, kurang sehat. Seterusnya Bang Ahir Madani adalah Ketua Divisi Data. Beliau juga tidak bisa hadir karena sedang mempersiapkan berkas untuk dibawa dalam rakor data, rakor nasional persiapan data pemilih di Bali. Mungkin nanti malam berangkat, jadi karena untuk mempersiapkan itu semua sinkronisasi data, makanya tidak bisa hadir di sini bersama kita. Semoga ini semua kehadiran rekan-rekan kami bukanlah mengurangi penghormatan kami kepada Bapak Ibu, dan semoga itu substansi dari acara ini sudah tercapai. Bapak Ibu yang kami hormati, rapat koordinasi ini merupakan rangkaian dari tahapan yang sudah kami jalankan kemarin, khususnya lebih spesifik terkait pencalonan. Di tanggal 18 kemarin, tanggal 18 kita sudah melaksanakan pertemuan juga dalam rangka sosialisasi di kantor KPU Mandailing Natal. Waktu itu dihadiri oleh 9 partai politik. Di situ juga sudah kami sampaikan informasi ini yang kurang lebih sama. Intinya bahwa pencalonan anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal akan dimulai dalam hal penerimaan berkas pada tanggal 1. Nah, pengumuman pendaftaran akan diumumkan tanggal 24. Itu juga sudah kita umumkan kemarin. Pengumuman bahwa pendaftaran atau pengajuan berkas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal sudah bisa dilakukan nanti pada tanggal 1. Jadi sekaitan dengan hal tersebut,
KPU RI juga, Ketua KPU RI menyurati kami dengan surat nomor 366 tahun 2023 ke KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia, yang salah satu substansinya adalah memerintahkan kepada KPU Kabupaten dan Provinsi agar melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Nah, inilah yang sedang kita laksanakan. Karena di dalam berkas-berkas pencalonan nanti akan ada berkas-berkas kelengkapan yang harus dipenuhi setiap bakal calon anggota DPRD, yang berkas tersebut berasal dari instansi di luar penyelenggara, di luar KPU, di luar Bawaslu, atau mungkin juga di luar instansi pendidikan yang pernah mereka jalani. Maka dari itu hari ini kita laksanakan rapat koordinasi dalam hal persiapan tersebut. Selain mengundang partai politik sebagai peserta pemilu yang memiliki kepentingan langsung dengan penyelenggaraan pemilu ini, juga diundang instansi-instansi terkait yang akan berkaitan dengan persoalan pencalonan. Itulah sebabnya kita undang dari pengadilan, karena akan dibutuhkan nanti surat keterangan tidak pernah dipidana, tidak pernah dipidana penjara dengan pidana yang ancamannya 5 tahun atau lebih. Nah, ini kan dapatnya dari pengadilan. Kemudian kita undang juga dari kepolisian, sebab nanti akan diperlukan SKCK. Dari dinas kesehatan nanti akan diperlukan surat keterangan kesehatan, sehat jasmani maupun rohani. Kemudian akan ada surat bebas narkoba yang bisa juga dari dinas kesehatan, bisa juga dari BNN, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Natal, bebas narkoba. Kemudian dari lapas juga nanti dalam hal misalnya ada bakal calon kita yang merupakan terpidana atau mantan terpidana yang sudah selesai menjalani hukumannya, kan tentu akan kita perlukan dari lapas. Begitu dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu dengan izin kita semua dan dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, rapat koordinasi dalam rangka pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal bersama instansi terkait dan partai politik tingkat Kabupaten Mandailing Natal dengan ini kami buka. Untuk selanjutnya nanti rapat kita ini akan dipimpin oleh Pak Muhammad Ihsan Matonggang selaku Ketua Divisi yang membidangi teknis penyelenggaraan pemilu, divisi yang membidangi tentang pencalonan anggota DPRD. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara dipandu oleh anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan. Kepada Bapak Muhammad Ihsan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin mungkin penghormatan saya ucapkan kepada Pak Yasir yang sudah dahulu untuk penghormatan untuk memperhormat waktu. Tentu yang kami hormati kita semua yang ada di sini dalam rangka rapat koordinasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, yang pada intinya ini adalah tahapan yang sangat urgent dan juga tahapan yang sangat mungkin bisa disebut dinamikanya banyak, karena ini juga harus melibatkan dan membutuhkan keseriusan kita semua, baik dari penyelenggara pemilu, baik dia peserta pemilu, dan juga instansi-instansi terkait. Jadi karena urgennya dan pentingnya tahapan ini, maka secara khusus KPU RI memerintahkan KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Karena ada hal yang harus disiapkan oleh partai politik selaku nanti peserta pemilu yang akan
mencalonkan ataupun mengusulkan bakal calon dewannya ke KPU. Nah, makanya ini kita laksanakan rapat koordinasi dengan tujuan agar nanti partai politik bisa langsung berinteraksi, bertanya dan berdiskusi, berkoordinasi di forum ini dengan instansi-instansi sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Ada beberapa instansi yang memang syarat wajib ataupun syarat dokumen syarat yang harus dilengkapi oleh calon yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang tentunya yang kami undang pada rapat koordinasi ini. Untuk nanti kita berdalam dalam saat diskusi dan juga tanya jawab terkait dengan proses pembuatan permohonan oleh peserta pemilu kepada instansi bagaimana sifatnya dan apa-apa nanti yang harus diperlukan. Apakah semua bakal calon memerlukan surat keterangan tersebut atau tidak? Tentu tidak, karena ada kondisi-kondisi khusus bakal calon. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, itu tadi terkait dengan hal-hal yang kami rangkum dari PKPU 10 dan kami berharap untuk memperdalam dari materi yang kami sampaikan untuk sama-sama kita berdalam pelajari nanti di PKPU 10 untuk nanti kita melakukan dan kami menerima terkait dengan pelaksanaan pengajuan. Itu nanti pada saat pengajuan kami berharap kami bisa berkoordinasi dengan pihak TNI dalam hal kedatangan Bapak Ibu dengan Bawaslu. Tentu kami berharap paling minimalnya lah 1 jam sebelum kedatangan untuk kami dikabari koordinasi pada bisa siap-siap untuk bisa berkoordinasi dengan dalam menyambut Bapak Ibu. Baik, sebelum mungkin para undangan kami terkait memberikan tanggapan dan juga terkait proses pengurusan bagaimana dokumen yang dibutuhkan calon peserta pemilu nanti dapat mungkin persilakan. Untuk sementara demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Berhubung karena ini masih suasana lebaran, kami dari Bawaslu juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semua kita kembali fitrah semua. Tadi sudah penyampaian bersama oleh Pak Ihsan selaku koordinator teknis KPU. Kami kira kalau tadi semua yang disampaikan tadi kita pahami, karena kami lihat serius semua gitu ya kan. Senyap gitu, nggak ada suara apa-apa, berarti kan serius sekali gitu. Kalau tadi yang tadi kita pahami semua, saya kira nanti ke depan tidak ada masalah. Tidak ada masalah, mudah-mudahan gitu ya. Cuma sedikit Bapak Ibu sekalian, terkait persyaratan tadi sudah disampaikan dan juga terkait masalah jadwal, kami kira itu semua harus kita pedomani. Karena itu nanti menjadi acuan gitu ya, menjadi acuan baik dari segi jadwal dan juga seluruh persyaratan bakal calon. Namun sedikit pengalaman dari pencalonan anggota DPRD tahun 2019 ini supaya jangan berulang kembali, karena setidaknya ada 2 pengajuan sengketa pada saat itu yang sampai ke Bawaslu. Yang pertama adanya salah satu calon yang pada saat pendaftaran calon masih berstatus PNS. Masih PNS, memang sudah mengajukan masa pensiun, tapi tanggal pada saat pengajuan pendaftaran itu masih berstatus PNS. Jadi tolong nanti pada partai politik supaya jeli mencermati bakal calon yang mau didaftarkan. Jangan nanti untuk meraup suara, tapi ternyata tidak memenuhi syarat calon tersebut. Yang dilakukan oleh yang oleh KPU pada saat ini kan lebih mudah, saya kira. Bisa langsung diupload Pak Ihsan ya, langsung diupload dokumennya. Meskipun nanti ada dokumen PC yang diserahkan secara langsung ke KPU. Dari persyaratan itu yang diminta hanya 1 rangkap, tapi saran kami dari Bawaslu, tolong supaya
kopi paling tidak satu rangkap tertinggal di partai. Karena ketika nanti ada persoalan yang diserahkan ke KPU, bisa ada data pembanding atau berkas pembanding yang ada di partai atau masing-masing bakal calon. Nah, jadi meskipun di sini yang diminta hanya satu rangkap, ya supaya dapat tinggal lah kalau boleh. Dan kalau boleh lagi kami dari Bawaslu mengusulkan ada satu sama kami salinannya. Pada saat mendaftar LKPU, pada saat mengantar berkas setelah diupload ke Silom, berkas yang diantar ke KPU aslinya satu Pak Isannya, sama kami tidak masalah fotokopinya sama Bawaslu. Nah, jadi nanti mungkin di KPU ada buka helpdesk-nya atau meja pendaftaran untuk bakal calon ini. Kami juga akan mendampingi di situ. Kalau diserahkan ya kami sangat berterima kasih. Kalaupun nanti tidak ya kami tidak bisa menuntut. Hanya saja pada forum ini, forum yang resmi ini kami menyampaikan permohonan kepada masing-masing partai supaya berkas itu nanti satu diserahkan ke KPU, satu paling tidak fotokopinya ada sama kami. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Ada tambahan Pak Iswadi? Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bawaslu tanggapan dan masukannya. Mungkin kami mintakan dulu dari tanggapan atau masukan saran dari instansi, mungkin terlebih dahulu dari ujung, mungkin dari lapas ya, kami persilakan memberikan masukan, tanggapan ataupun saran kepada peserta pemilu dalam hal terkait dokumen yang ada kemungkinannya akan dilakukan oleh bakal calon. Dan persilakan ada perwakilan dari silakan. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator atau KPU. Terima kasih Pak, kami sampaikan kepada Ketua KPU yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam rapat koordinasi ini, yang menjadi pertanyaan bagi kami Pak. Satu, apakah setiap bakal calon anggota dewan itu, misalnya Pak, ada si A lah contohnya, dia itu mau mencalonkan anggota dewan di Madinah, padahal ini contoh lah Pak ya, padahal dia pernah dipidana di Pulau Jawa atau di Pulau Kalimantan. Jadi bagaimana kami Pak dari Lapas Penyambungan tidak mengetahui kalau dia ini pernah dipidana di daerah lain. Jadi untuk misalnya tadi ada surat keterangan kalau dia tidak pernah di penjara, kami tidak bisa mengetahuinya gitu Pak. Kalau sudah di luar Lapas Penyambungan, itulah contohnya Pak. Jadi untuk sementara itulah pertanyaan dari kami Pak. Sekian dan terima kasih. Baik, kalau apa mungkin bisa dijelaskan Pak untuk proses SOP pengajuan. Anda tahu kalau nanti ada bakal calon yang akan mengajukan terkait dengan dana tadi, untuk keterangan tadi. Apakah bisa langsung atau harus punya harus secara resmi dan sebagainya? Kalau dari kami Pak, harus ada surat permohonan dari bakal calon kalau dia itu tidak pernah dipidana di Lapas Penyambungan gitu Pak. Surat permohonan aja saya kira gitu Pak. Minta Pak nanti yang keterangan dari lembaga pemasyarakatan itu, identiknya itu adalah keterangan bahwa jeda 5 tahun. Tadi keterangan bahwa dia sudah jeda 5 tahun sejak
dia melaksanakan ataupun menjalani penahanan di lapas itu nanti yang identik nanti. Mungkin karena kan dalam persyaratannya bahwa kalau mantan terpidana yang ancamannya waktu pada saat proses pelaksanaan pidana itu kan dia di atas 5 tahun ancaman, maka harus ada surat keterangan bahwa dia sudah jeda 5 tahun dari pelaksanaan pidananya. Itu nanti akan dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan. Gitu. Terus terkait dengan bakal calon yang ditahan atau terpidana di luar Kabupaten Mandailing, tentu bakal calon ini mengurusnya di tempat dia sangkut hukum pidana, gitu. Karena kan proses pidananya juga nanti di tempat di mana ataupun di lapas di mana dia ditahan, kan, gitu. Kecuali kalau pindahnya saja kan bisa gitu. Misal kalau lapas tempat dia melaksanakan menjalani hukuman, berarti di tempat itulah dia akan mengurus surat keterangan tersebut. Kalau untuk keterangan dari lapas, jadi seperti yang di aturan PKPU 10 dan juga di surat 366 itu bahwa lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan itu mengeluarkan itu surat keterangan dalam hal bakal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah yang mewakili Kabupaten Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada KPU yang sudah berkenan mengundang kami dari untuk mendapatkan legalisir ijazah di cabang Dinas Pendidikan Sidempuan. Ada persyaratan yang harus dilengkapi, yaitu dengan membawa KTP asli, kemudian ijazah atau SKHU yang ingin dilegalisir, kemudian dokumen yang akan dilegalisir tersebut. Jadi dalam hal ini ijazah yang kita tanda tangani itu yang kita legalisir itu adalah ijazah di mana sekolah asalnya itu ada di 3 wilayah yang saya sebutkan tadi, ataupun domisili yang bersangkutan itu ada di 3 wilayah yang saya sebutkan tersebut tadi, yaitu di Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan juga Kabupaten Mandailing Natal. Nah, dalam hal ini apabila bakal calon kehilangan ijazah ataupun ijazah rusak, kita juga melayani surat keterangan pengganti ijazah, di mana dokumen-dokumen yang harus dilengkapi itu adalah surat keterangan pengganti ijazah itu diperoleh dari sekolah asal. Jadi yang bersangkutan mengunjungi sekolah asal dengan membawa fotokopi ijazah atau SKHU-nya, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah asal. Selain itu juga ada surat keterangan hilang dari kepolisian. Surat keterangan hilang ini cukup apabila yang bersangkutan itu memiliki pertinggal fotokopi ijazah ataupun SKHU-nya. Apabila tidak memiliki pertinggal, maka surat keterangan hilang dari kepolisian itu kita meminta BAP, berita acara pemeriksaan. Jadi kalau tidak bisa melampirkan ijazahnya ataupun fotokopi ijazah maupun SKHU-nya, jadi bukan hanya surat keterangan hilang biasa gitu, harus ada berita acara pemeriksaan. Kemudian fotokopi KTP dan ijazah tadi kalau ada. Pelayanan kita dari jam 8 sampai jam 16.30. Untuk penandatanganan legalisir itu 1 hari kerja, itu sangat mudah diperoleh apabila kelengkapan tadi sudah dibawa sekaligus. Apabila memang tidak dibawa dalam waktu yang sama, kita akan menunggu juga untuk melengkapi dokumen-dokumennya. Mungkin sekian dari cabang Dinas Pendidikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin nanti kalau ada yang masih bisa nanti kita berdiskusi. Ya. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memaparkan Bapak Al terkait dengan legalisir jasa dan juga surat keterangan pengganti jasa. Itu yang pastinya cabang 11. Jadi repair kita baik itu masalah KTP, masalah yang diperlukan nanti siapa
Kabupaten Natal supaya mempermudah, tidak mempersusah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengharapkan juga kepada KPU agar peraturan pencalon DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota diatur secara tegas dan memberi kepastian hukum kepada publik. Hal tersebut nanti dapat mengurangi potensi sengketa pemilu yang diadukan nanti ke DKPP maupun gugatan ke PT UN pada tahapan pengumuman. Yang ketiga, kami mengharapkan juga kepada KPU Bawaslu cepat merespon berbagai tanggapan dari masyarakat mengenai daftar calon sementara anggota DPR, baik DPR pusat, DPRD provinsi maupun daerah kabupaten kota. Saya rasa itu yang paling utama. Mungkin nanti masalah lain-lain nanti bisa ada perlu bantuan dari pemerintah Kabupaten Natal, kita bisa berkoordinasi, apalagi kita kan dalam satu tim namanya. Saya rasa demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Kami mewakili Bapak Kapolres Mandaling Natal. Saya sendiri adalah Kasat Intelkam Polres Mandaling Natal dengan AKP Trio Romi Manik Sarjana Hukum. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait rapat koordinasi kita pada sore hari ini. Yang pertama, diundangnya kami dari Polres adalah kalau sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2023 di pasal 11 huruf G disampaikan bahwa memang sebagai surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan terkait terpidana itu saat ini adalah dikeluarkan oleh pengadilan sesuai dengan PKPU-nya nomor 10 pasal 11 huruf G. Keterkaitan kami di sini Polres, selain yang tugas utama kami adalah sebagai Kamtibmas penyelenggaraan pemilu, kami berhubungan dengan diwajibkannya SKCK oleh pengadilan. Jadi kami mengeluarkan SKCK terkait permintaan pengadilan. Nah, terkait SKCK ini sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2014 terkait tataran kewenangan dan kegunaannya yang saat ini masih berlaku. Kami menyampaikan untuk menjadi pegangan kita seluruh, apalagi rekan-rekan kawan-kawan dari partai politik, untuk menyampaikan kepada nanti bakal calon legislatif, baik itu di tingkat DPRD tingkat 2 kabupaten kota, tingkat 1 DPD maupun DPRD. Jadi urutannya adalah sesuai dengan regulasi yang diatur dalam peraturan Kapolri. Untuk bakal calon yang saat ini masih aktif di DPD maupun DPR RI atau pusat yang akan menjadi bakal calon legislatif, itu SKCK-nya dikeluarkan dari Baintelkam Polri Mabes Polri, ya, dikeluarkan dari Baintelkam Mabes Polri untuk yang DPD dan DPR RI. Nah, untuk yang itu yang masih aktif, ya, yang saat ini masih aktif, sudah terpilih. Untuk bakal calon yang baru dari DPR RI pusat maupun DPD, itu SKCK-nya dikeluarkan dari Polda. Jadi tanda tangan Bapak Kapolda, bisa juga nanti dia UP KPI, UP Dir Intelkam. Nah, untuk yang DPR kabupaten
yang DPR tingkat 1, bakal calon DPR tingkat 1, itu juga SKCK-nya nanti dari Polda. Rekomendasinya dari Sat Intelkam Polres setempat, domisili KTP-nya yang tingkat 1 atau provinsi. Nah, untuk bakal calon yang DPRD tingkat 2 kabupaten kota itu dikeluarkan SKCK-nya oleh Bapak Kapolres. Jadi untuk Kabupaten Madinah itu ditandatangani oleh Bapak Kapolres Madinah. Nah, apa syarat-syarat untuk SKCK? Mungkin sudah pernah, tapi sebagai menambah pengetahuan saja. Yang pertama adalah 1 lembar KTP, fotokopi KTP. Yang kedua 1 lembar fotokopi akte. Yang ketiga 1 lembar fotokopi KK. Kemudian foto 4x6 8 lembar dengan background warna merah. Yang kelima surat keterangan dari desa maupun kelurahan dan dari polsek terdekat. Ini untuk pemohon SKCK baru yang harus dilampirkan. Kemudian kami sampaikan karena proses pendaftaran ini tanggal 1 sampai dengan tanggal 14, di hari kerjanya ini kalau kami hitung kurang lebih 9 hari. Karena tanggal 1 hari Senin itu merah. Kita Senin sampai dengan hari Jumat. Sabtu tidak ada pelayanan karena bank tutup. Kita pembayarannya langsung ke bank. Ini untuk diantisipasi kepada rekan-rekan sekalian, kawan-kawan sekalian. Nah, kemudian kami sampaikan juga karena memang diperintahkan juga dari Mabes Polri melalui telegram kepada kami bahwa kami harus juga melayani secara humanis, kemudian transparan dan akuntabel. Di dalam hal kami nanti menerbitkan SKCK ini, kami harus menjadikan data dari Polres Mandailing Natal, dari data Satuan Lalu Lintas, kemudian Satuan Reserse Kriminal, dan Satuan Narkotika atau Narkoba. Jadi ada 3 satuan data yang kami ambil untuk nantinya dapat menjadi bahan kami menerbitkan SKCK kepada kawan-kawan yang akan menjadi bakal calon legislatif, ya. Jadi agak banyak persyaratannya. Nah, dalam hal ini karena kami juga dituntut cepat, jemput bola juga kepada kawan-kawan sekalian. Kalau kami hitung-hitung kurang lebih ada 18 partai politik, 18 ya Pak ya, di Madinah. Kalau partai-partai besar dia bisa jadi sampai 30 ke 40 calon yang akan mengurus SKCK. Begitu. Jadi kami di sini menyampaikan kerjasama. Nanti boleh berkoordinasi dengan unit politik saya, ada kanit politik saya. Jadi kalau misalnya untuk percepatan, untuk data yang tadi kita ambil dari Reskrim, Lantas, Narkotika, supaya rekan-rekan partai politik bisa menyampaikan fotokopi KTP-nya saja, data awalnya, sebelum mengurus ke Polres. Jadi kolektif. Misalnya kalau Nasdem calonnya ada 30, langsung dikirim datanya, supaya data yang 3 ini dapat kami sampaikan ke kawan-kawan kami 3 kasat tadi, percepatan, sehingga pada saat datang berkasnya dibawa, kita tinggal melengkapi. Karena yang menandatangani di sini adalah Bapak Kapolres langsung. Kalau saya nggak masalah, nih Bapak Kapolres kan kesibukannya banyak juga. Nah, untuk percepatan, itu maksud kami, perlu kami sampaikan hal ini sebagai kerjasama kita. Karena kami hitung juga tadi, minggu depan itu hari Senin libur,
ada sisa 4 hari dalam 1 minggu, minggu keduanya ada 5 hari. Nah, jadi nanti boleh silakan koordinasi dengan kanit saya, unit saya juga ada di sini hadir, dengan kontak dengan HP saya juga boleh. Nah, ini semua tidak lain tidak bukan, kami hanya mengejar untuk percepatan pengurusan karena kami lihat juga banyak administrasi yang harus dilengkapi kawan-kawan nanti yang menjadi bakal calon legislatif. Nah, ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mungkin nanti kalau ada sesi diskusi atau tanya jawab, kita boleh sampaikan kembali. Atas pertanyaan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.